Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik kita tentang kaidah pencacahan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya, yaitu permutasi ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas faktorial, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita bahas permutasi. Nah, permutasi sendiri itu diartikan sebagai penyusunan kembali suatu objek ya dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula ya, atau bahasa lainnya permutasi ini bisa kita sebut dengan istilah menyusun ya. Menyusun dari objek-objek dengan susunan yang berbeda dari posisi sebelumnya ya. Jadi suatu permutasi R unsur yang disusun dari N unsur yang berlainan kita nyatakan dalam bentuk PNR, di mana hitungannya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Untuk menghitungnya sendiri kita sudah sempat bertemu dengan faktorial ya, sehingga di sini akan lebih mudah menghitungnya karena kita sudah bisa menghitung bentuk operasi faktorial. Kalau kita ikutin alurnya PNR, di sini contohnya adalah P53, itu artinya adalah 5 faktorial per 5 dikurang 3. Kalau mau ditulis dulu, ini 5 dikurang 3 faktorial ya. Atau kalau kita mau menghitung langsung, itu bisa ditulis 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 ya. 2 faktorial. Nah, sebagaimana perhitungan faktorial, kita jabarkan aja angka yang lebih gede ya, atau bilangan yang lebih gede, sampai bertemu dengan bilangan yang sama dengan yang di bawahnya atau di atasnya ya. Di sini berarti 5 kita jabarkan jadi 5, 4, 3 kali 2 faktorial, karena di bawahnya ada 2 faktorial yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 ada sebanyak 60. Jadi P53 itu nilainya adalah 60 ya. Nah, itu contoh paling sederhananya. Kasus lainnya biasanya menentukan variabel ya di permutasinya. Contohnya di sini, tentukan nilai N sehingga Pn kurang 4, 2 itu nilainya sama dengan 56. Nah, di sini yang pasti kita harus mengkonversi dulu bentuk permutasinya menjadi bentuk faktorialnya ya. Pn4, 2 kalau kita tulis dalam bentuk faktorialnya artinya N kurang 4 faktorial per N kurang 4 kurang 2, atau kalau langsung kita tulis itu menjadi N kurang 6 N kurang 6 faktorial, nilainya sama dengan 56. Nah, di sini kita jabarkan yang lebih gede itu adalah N kurang 4 ya. Jadi N kurang 4-nya kita jabarkan bentuknya menjadi N kurang 4 kali N kurang 5 kali N kurang 6. Nah, di sini kita berhenti di N kurang 6-nya karena di bawahnya itu sudah ada bentuk N kurang 6 ya. N kurang 6 faktorial sama dengan 56. N kurang 6-nya kita coret. Nah, di sini kita bertemu perkalian N kurang 4 kali N kurang 5 sama dengan 56. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik memfaktorkan 56 menjadi perkalian dua bilangan yang berurutan ya. Nanti ini bisa menjadi N kurang 4 dikali N kurang 5 itu sama dengan 56 ini adalah 8 kali 7 ya. Sehingga di sini kita tinggal sesuaikan, berarti N kurang 4 itu adalah 8. Jadi N-nya itu adalah 12 ya. Atau mau ambil yang kecilnya yaitu N kurang 5 sama dengan 7 juga sama aja. Sini kita peroleh nilai N-nya 12. Atau mau menggunakan model kali pelangi ya, atau kali capit kepiting, kita jabarkan menjadi bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita peroleh bentuknya menjadi N kuadrat kurang 5N kurang 4N tambah 20, sekalian 56-nya kita pindahin ke kiri, kurang 56, ini sama dengan 0. Ini disederhanain menjadi N kuadrat kurang 9N dikurang 36, itu sama dengan 0. Lalu kemudian kita faktorkan, di sini kita dapat faktornya N kurang 12 dikali N tambah 3 ya.
Sehingga kita peroleh nilai n-nya itu 12 atau n-nya min 3 ya. Nah, karena ini bentuk faktorial juga, di mana faktorial itu yang diambil adalah yang merupakan bilangan asli, jadi kita ambil n-nya itu 12. Nah, jadi bisa menggunakan teknik memfaktorkan ya, bisa juga dengan menjabarkan menjadi persamaan kuadrat. Nah, itu kasus kalau kita mencari variabel ya. Kita lihat lagi satu kasus yang juga masih menentukan suatu variabel di bentuk permutasinya ya. Jadi di sini kita punya 7 kali permutasi N3 itu sama dengan 6 kali permutasi N tambah 1, 3. Nah, ini sama aja, setiap permutasinya yang pasti kita harus konversi dulu ke rumus faktorialnya ya. Berarti di sini jadinya adalah 7 dikali Pn3 itu berarti N faktorial dibagi N kurang 3 faktorial sama dengan, di ruas kanannya 6 dikali Pn tambah 1, 3 berarti N ditambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 kurang 3 ya. Jadi N kurang 2 faktorial. Nah, di sini kita akan menjabarkan bentuk yang lebih gede ya. Nah, ini karena di kanan kirinya ada variabel N yang harus kita cari. Nah, di sini kita bisa juga membandingkan yang kiri dengan yang kanan ya. Atas sama atas, bawah sama bawah ya. Jadi kalau di sini di ruas kirinya itu ada N, di ruas kanannya ada N tambah 1, N tambah 1-nya lebih gede ya. Jadi kita menjabarkan yang N tambah 1 nih. Jadi ini kita jabarkan menjadi N tambah 1 dikali N faktorial ya. Di bawahnya atau penyebutnya, di kirinya ada N kurang 3 faktorial, di kanannya N kurang 2 faktorial. Nah, N kurang 2 ini kan lebih gede ya daripada N kurang 3. Jadi N kurang 2-nya kita jabarkan menjadi N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial. Sehingga kita peroleh sekarang bentuknya menjadi 7N faktorial per N dikurang 3 faktorial itu sama dengan 6 dikali, nah N tambah 1 faktorial ini kita jabarkan menjadi N tambah 1 dikali N faktorial per N kurang 2-nya kita urai menjadi N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial. Nah, sehingga di sini kita sudah bisa mencoret bentuk yang sama ya, antara ruas kiri dan ruas kanan di posisi yang sama-sama di atas dan sama-sama di bawah. Yang sama-sama di atas itu ada N faktorial di kiri, N faktorial di kanan, dan yang di bawah ada N kurang 3 faktorial di kiri dan N kurang 3 faktorial di kanan. Sehingga sekarang kita punya bentuknya, yang ruas kirinya tinggal 7 sama dengan yang luas kanannya 6N tambah 1 per N kurang 2 ya. Nah, ini kita bisa kali silang menjadi 7N kurang 14, ini sama dengan, ini 6-nya kita kali masuk, 6N ditambah 6. Kita pindah ruasin, kita perolehlah N-nya sama dengan 20. Nah, ini model lain yang juga mencari variabel N, di mana di ruas kiri dan di ruas kanannya itu sama-sama punya variabel N yang belum diketahui. Nah, kemudian kita kalau kita lihat di bentuk soal yang berupa cerita, ini sebenarnya tidak begitu banyak ya variasi soalnya, karena permutasi ini tidak terlalu rumit, karena hanya bisa dipakai untuk bentuk soal yang tidak mempunyai syarat-syarat ya. Tidak banyak syarat yang diberikan di soalnya, itu baru bisa kita gunakan permutasi. Kalau di soalnya sudah mengandung macam-macam syarat ya, nah itu kita akan kembali lagi kepada pengisian tempat. Untuk pengisian tempat itu ada di video sebelumnya, kalian bisa kembali melihat lagi video tersebut ya. Nah, di sini sederhana aja, ada 8 orang siswa yaitu A, B, C, D, F, G, H akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu berarti di sini kalau bentuk ceritanya itu ada jabatannya, itu adalah permutasi ya. Jadi ada jabatan, maka orientasinya adalah permutasi. Nanti kalau tidak ada jabatannya, jadi kalau kita hanya memilih orang saja,
Kita akan pilih 3 orang tapi tidak ada jabatannya. Nah, ini kita akan bahas di video berikutnya, yaitu tentang kombinasi. Nah, jadi di sini ini artinya adalah P dari 8 orang ini akan kita pilih 3 orang untuk mengisi jabatan tertentu ya. Sehingga hitungannya adalah 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 itu 5 ya, 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Kita coret 5 faktorialnya, kita hitung berarti 8 kali 7 kali 6, jadi ada sebanyak 36 kemungkinan siswa untuk mengisi jabatan tersebut ya. Nah, itu kalau bentuk cerita ya. Kalau di permutasi tidak terlalu rumit bentuk soal ceritanya, karena kalau sudah mengandung syarat-syarat tertentu itu akan kembali ke bentuk pengisian tempat ya. Nah, paling kalau bentuk lain dari permutasinya, kalau kita bertemu dengan permutasi siklis ya. Permutasi siklis ini artinya kita menyusun objeknya dalam susunan yang melingkar atau siklis ya. Ini kita susun secara siklis atau melingkar ya. Nah, dirumuskannya untuk permutasi n siklis itu adalah n dikurang 1 faktorial. Contohnya, nah di sini kalau kita punya 5 orang yang akan kita tempatkan pada 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja. Nah, maka banyak susunan duduk yang dapat kita susun adalah sebanyak, karena ini ada 5 orang dan akan kita susun secara siklis atau melingkar atau mengelilingi meja, maka kasusnya ini adalah permutasi siklis. Hingga ini adalah permutasi 5 siklisnya. Permutasi 5 siklis ini kalau kita hitung berarti ada 5 kurang 1 faktorial, ada sebanyak 4 faktorial ya. 4 faktorial kita kali aja, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada sebanyak 24 susunan. Nah, itu bentuk sederhananya ya. Nah, di sini kita punya kasus suatu keluarga, ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya, akan duduk mengelilingi meja ya, meja makan, baik itu bundar ataupun tidak bundar. Selama itu mengelilingi, itu tetap aja menjadi kasusnya permutasi siklis. Nah, di sini kita akan coba lihat beberapa kasus yang bisa saja ditanyakan soalnya ya. Yang pertama, berapa banyak susunan duduk yang bisa terbentuk. Ini artinya tidak ada syarat-syarat untuk posisi duduknya ya. Jadi siapa aja bisa duduk di mana aja. Jadi ini bisa langsung kita hitung. Ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya, itu artinya totalnya semuanya ada 5 objek ya. Nah, dari 5 objek ini kita akan susun mengelilingi, berarti ini kita susun secara siklis. Jadi perhitungannya adalah permutasi 5 siklis ya. Nah, tadi permutasi 5 siklis sudah kita jumpai, yaitu 5 kurang 1 faktorial, ada sebanyak 4 faktorial, atau sebanyak 24 ya, 4 faktorial. Nah, sekarang kalau kita variasikan sedikit, pertanyaannya, jika ayah dan ibu selalu duduk berdekatan, maka berapa banyak susunan duduk yang bisa terbentuk? Nah, di sini kalau kita tuliskan ya, misalkan ayah, ibu, lalu 3 orang anaknya itu kita tulis sebagai X, Y, Z. Ayah ibunya A, I ya. Nah, di sini dia mintanya ayah ibu itu selalu berdekatan. Itu artinya ayah dan ibunya kita ikat aja sebagai satu kesatuan ya. Jadi ini mereka dihitung sebagai satu objek ya. Satu objek. Sehingga ini totalnya kita jadi terhitung hanya ada 4 objek ya. Nah, 4 objek ini kita susun secara siklis. Siklis ya. Jadi itu artinya kita punya di sini adalah susunan siklisnya adalah sebanyak permutasi objeknya ada 4, kita susun secara siklis. Jadi permutasi 4 siklis. Permutasi 4 siklis itu ya kita hitung 4 dikurang 1 faktorial atau sama dengan 3 faktorial. Nah, tapi di sini ada yang harus kita perhatikan bahwa
ayah ibu ini juga bisa bertukar tempatnya ya, atau bisa disusun lagi nih posisi duduknya. Bisa ayah ibu, bisa ibu ayah. Jadi di sini juga kita harus mencari susunan duduk ayah ibunya, susunan yang berdekatan. Nah, karena di sini yang berdekatannya adalah ayah dan ibu, itu dua orang ya, maka susunannya ada sebanyak 2 faktorial ya. Kita kembali lagi ke faktorial. Nah, sehingga total susunannya semuanya adalah, jadi ini mengandung susunan siklis dan juga susunan dua orang yang berdekatan tadi ya, sehingga total susunannya adalah sebanyak yang siklisnya ada 3 faktorial, sementara yang objek yang berdekatannya ada sebanyak 2 faktorial. Jadi totalnya 3 faktorial dikali 2 faktorial ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, sehingga totalnya ada sebanyak 12 susunan ya. Nah, yang paling perlu diperhatikan di sini adalah si susunan objek yang berdekatan ya. Di sini yang berdekatannya itu adalah ayah sama ibu, ada 2 objek, sehingga kita menghitungnya ada sebanyak 2 faktorial ya. Seandainya misalkan si soalnya menginginkan anaknya yang duduk berdekatan, misalkan X, Y, Z, maka berarti susunan yang berdekatannya itu ada sebanyak 3 faktorial. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, itu untuk permutasi siklis. Kemudian satu lagi yang menjadi bahasan di permutasi ini adalah permutasi untuk objek yang munculnya lebih dari sekali ya. Atau kita sebut saja ini permutasi objek yang berulang. Nah, di sini untuk objek yang munculnya berulang kali, misalkan total semua objeknya itu ada N, dan ada objek yang pertama itu muncul sebanyak R1 kali, objek yang kedua muncul sebanyak R2 kali, objek yang ketiga sebanyak R3 kali, dan seterusnya. Di mana R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya itu kalau dijumlahkan itu sebanyak N ya. Nah, jadi perhitungannya adalah N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung lihat aja contohnya ya. Nah, di sini biasanya yang paling sering digunakan itu adalah menyusun huruf-huruf dari penyusun suatu kata ya. Contohnya di sini kita mau menyusun huruf-huruf dari kata statistika. Nah, di sini kalau kita hitungnya hurufnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini totalnya ada 10 huruf ya. Nah, tapi dari huruf-huruf tersebut ada yang muncul lebih dari sekali ya. Kalau kita lihat di situ S-nya ada 2 kali, T-nya ada 3 kali, dan A-nya ada 2 kali, kemudian I-nya juga ada 2 kali, sementara K-nya ada 1 kali. Nah, ini kalau kita totalkan semuanya cocok ya, 10 huruf ya. Nah, itu artinya kita menggunakan permutasi berulang ini, yaitu permutasi dari 10 huruf itu ada 2 huruf S, 3 huruf T, 2 huruf A, 2 huruf I, dan 1 huruf K ya. 1 boleh ditulis boleh enggak, tapi sebaiknya ditulis aja untuk menunjukkan kalau ini itu adalah permutasi berulang. Sehingga hitungannya ini adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, kita tinggal hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2, 3 faktorial ini mau kita coret sama yang di atas. Ada 2 faktorial lagi 2 ya, 2 faktorial lagi 2 lagi, 1 faktorial itu 1, nggak usah ditulis. Kemudian kita sederhanain 2 kali 2 kali 2 itu 8, kita coret sama 8 ya. Jadi banyak susunannya adalah 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, tinggal ini kita hitung aja ya. Nah, itu permutasi berulang. Kalau dalam bentuk soal cerita, nah biasanya ini harus ada keterangan bahwa objeknya itu sama atau identik ya. Itu artinya kita menggunakan permutasi berulang. Contohnya di sini ada 3 buku matematika, 5 buku bahasa Indonesia, 4 buku bahasa Inggris akan kita susun berjajar ya pada rak buku. Kalau buku yang sejenis, jadi buku matematikanya itu bukunya sama atau bukunya identik,
bahasa Indonesianya juga bukunya identik, dan bahasa Inggrisnya juga bukunya identik atau sama aja, karena kan bisa jadi matematika mungkin bukunya berbeda gitu ya, matematika kelas 10 atau matematika kelas 11 itu kan berbeda ya. Nah, di sini kalau disebutkan kalau bukunya itu identik, itu artinya kita menggunakan permutasi berulang. Jadi di sini totalnya ada 12 objek ya. Totalnya ada 12 objek. Nah, di mana matematika itu ada 3, bahasa Indonesia itu ada 5, dan bahasa Inggris itu ada 4. Jadi hitungannya adalah permutasi dari 12 objek, ada 3 buku matematika yang identik, 5 buku bahasa Indonesia yang identik, dan 4 buku bahasa Inggris yang identik. Kalau kita hitung, berarti dia menjadi 12 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, tinggal kita hitung menggunakan perhitungan faktorial nih. Nah, itu semua kasus yang berhubungan dengan permutasi ya, mulai dari permutasi biasa, permutasi siklis, dan juga permutasi untuk objek yang munculnya lebih dari satu kali ya, atau permutasi berulang. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.